kita terima dulu ini dari teman-teman yang Muslim, Sahabat TV. Selamat malam, Sahabat TV. Selamat malam. Ya, baik. Selamat malam. Oke, kita tahan dulu saya ya, Pak. Saya ingin menanggapi ya. Sebentar, Pak. Sebentar, tahan dulu. Nanti kita kasih kesempatan, Pak. Sebentar, tahan dulu ya. Kita terima dulu yang lain lagi, yang Islam. Habibi Hambali. Selamat malam, Pak Habibi. Selamat malam. Habibi. Selamat malam. Ada Pak Sahabat TV dulu, Sahabat TV. Ya, nanti kembali kita kepada Pak Korpuswan untuk menanggapi ya. Silakan. Oh, sorry. Pak Amin Wijaya, Pak Amin Wijaya. Oke, Pak Sahabat TV nanti ditanggapi oleh Pak Amin Wijaya. Kita kasih waktu Anda 3 menit ya, Pak Sahabat TV ya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini saya ingin mengomentari tadi jawaban dari seseorang tadi yang merasa mendapat bisikan Roh Kudus ya. Jadi saya juga bersemangat tadi ketika dia menanggapi bahwa Nabi Muhammad itu membunuh, menikah, mencuri dan sebagainya macamnya. Jadi di sini saya heran, mengapa umat Kristen itu sangat kebakaran jenggot ketika mendengar kabar bahwa Yesus itu mati terbunuh. Mereka bersukaria, ya. Tetapi ketika mendengar bahwa Yesus itu menikah, mengapa kalian bersedih hati? Saya bisa menyadari itu karena itu adalah inti dari ya peristiwa penyaliban Yesus, itu adalah inti dari penebusan dosa, ya. Tapi dari sini saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya Yesus itu tidaklah mati di palang salib. Ya, kita bisa lihat apa kata Yesus ya di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36. Dan sementara mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena apa? Karena menyangka mereka itu melihat ruh. Apakah saat itu Yesus seperti ruh? Tidak. Yesus saat itu menunjukkan tangan dan kakinya dan mengatakan kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu terkejut dan takut? Ya, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya daging dan tulang. Ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku." Itu artinya saat itu Yesus menunjukkan dirinya bahwa saat itu dia tidaklah dibangkitkan dari kematian. Karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Lihat di dalam Lukas 20 pasal 20 ayat 27. Ya jangan tertawa dulu, tapi ini dijawab nanti, silakan dibantah. Kemudian lihat 1 Korintus pasal ke-15 ayat 35 dan seterusnya. Apa kata Paulus bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh berbentuk tubuh kemuliaan atau tubuh rohani. Ya, seluruh umat Kristen mengatakan itu di dalam referensi mereka. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian dalam bentuk ruh. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa dia itu tidak seperti ruh. Itu artinya menunjukkan bahwa saat itu Yesus tidak dibangkitkan dari kematian atau tidak disalib. Ya, ketika Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan bahwa saat itu dia tidak seperti ruh dengan menunjukkan tangan dan kakinya lalu makan ikan goreng? Saat itu Yesus tidaklah dibangkitkan dari kematian. Ya, artinya Yesus mendukung Al-Quran bahwa ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib, saat itu Yesus menunjukkan bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian dengan menunjukkan tangan dan kakinya, karena ruh tidak punya daging dan tulang seperti saat itu Yesus. Lalu berhubungan dengan peristiwa pernikahan Yesus, saya akan tunjukkan dari referensi ya. Kembali ke topik. Poligami Pak Yusuf, topik poligami Pak Yusuf. Oke. Kita kasih ke Pak Amin Wijaya. Silakan Pak Amin, tanggapi Pak, 3 menit. Topik poligami Pak Yusuf. Jadi lari kemana-mana Pak Yusuf. Saya nanggepin dulu. Pak, kalau baca sebentar, tahan dulu timernya, tahan dulu ya. Jadi nanti Pak Habibi sama Sahabat TV, ini topiknya poligami ya. Jadi jangan lari kemana-mana ya. Jangan bicara tentang kebangkitan, jangan bicara. Bukan, Pak. Saya tadi karena tadi disinggung ya, setelah disinggung masalah pernikahan juga disinggung masalah kebangkitan itu tadi, makanya saya singgung itu. Dan ketika saya ingin membantah tadi tentang membuktikan bahwa Yesus itu menikah, sudah dipotong. Sekarang ini
Pak Sahabat TV, saya sudah tegaskan, kita bicara topiknya tentang poligami, ya. Jadi tidak melebar ke yang lain-lain, karena pembicaraan kita waktu ini kita kan sangat terbatas. Ya, jadi supaya pembicaraan benar-benar jelas dan semua penonton bisa jelas gitu konsepnya apa, ya.